Hari ini ternyata jalur mudik darat masih macet. Kita coba cek langsung kondisi di jalur Pantura dan juga jalur tengah. Selamat siang teman-teman, saya ke Teatrika Putri di Tol Cipali. Tea, apa yang kembali menyebabkan macet di Tol Cipali? Ya, kepadatan ini diakibatkan banyaknya kendaraan yang hendak masuk ke rest area di kilometer 164B di Tol Cipali, Jati. Untuk siang hari ini kami pantau hujan dan juga kemacetan panjang ini masih terjadi. Namun kendaraan yang terjebak kepadatan di sekitar rest area ini tidak macet terus-menerus ataupun tidak stuck dan juga berhenti terus-menerus ya tidak juga saudara. Melainkan mereka ini terkadang terhenti kemudian melaju lagi. Namun kecepatannya ini hanya bisa di sekitar 20 km per jam. Dan tadi kami saat melintas dari arah sebaliknya yaitu dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan. Kami melihat memang rest area di kilometer 164B ini begitu padat ya oleh para pemudik yang hendak beristirahat karena padatnya kendaraan yang hendak masuk ke rest area sehingga sistem buka tutup ini diberlakukan. Dan kami juga tadi melihat bahwa rest area ini sempat ditutup karena kepadatannya terjadi. Nah, kepadatan ataupun antrean panjang kendaraan ini terjadi bukan hanya karena kendaraan yang hendak menuju ke rest area, melainkan banyaknya kendaraan ataupun pemudik yang berhenti di bahu jalan di sekitar rest area. Hal itulah juga yang mengakibatkan antrean panjang dan juga kepadatan sehingga mengular hingga ke gerbang tol Palimanan dan juga tol Palimanan Kanci. Kalau kami lihat dari maps ataupun dari peta di titik kami melapor di kilometer 166 saat ini hingga mengular ke gerbang tol Palimanan ini ada sekitar 20 km kendaraan yang terjebak kemacetan akibat dari padatnya jumlah kendaraan terutama arus kendaraan dari arah Palimanan menuju ke arah Jakarta dan juga sekitarnya. Sementara ini Jati laporan dari kami kembali ke studio. Kita selanjutnya menuju ke Michela Winda di terusan Tol Cipali menuju ke Jakarta yang di Tol Palikan Cimici. Bagaimana kondisi di sana? Iya, kondisinya masih sangat padat Jati dan juga saudara. Kalau Cipalinya saja padat, artinya ruas tol di belakangnya yakni adalah Palimanan Kanci ini juga ikut terdampak. Kebetulan kami di kilometer 188 memantau beberapa kali kendaraan ini lajunya tersendat. Kalau biasanya bisa melaju di rata-rata 60 km per jam, tadi sempat tersendat beberapa kali melaju di kecepatan 30 hingga 40 km per jam. Visual pantauan udara kami memperlihatkan bahwa kemacetan ini terjadi sepanjang 5 km dari kilometer 188 hingga kilometer 192. Nah, kalau di sini sendiri sebenarnya ada beberapa hal yang menyebabkan kepadatan terjadi di Palimanan Kanci. Salah satunya adalah lonjakan kendaraan yang menuju ke arah Jakarta ini masih cukup besar meskipun puncak arus balik sudah terlewati. Selain itu juga rest area di Tol Cipali yang padat akhirnya menyebabkan kendaraan antreannya panjang hingga ke ruas tol Palimanan Kanci. Selain itu juga di sepanjang ruas tol Palimanan Kanci ini banyak sekali kendaraan yang akhirnya beristirahat sejenak untuk memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Hal ini menyebabkan antrean panjang hingga ke kilometer 192. Selain itu juga kami memantau di arteri Cirebon bahwa simpang Palimanan ini kondisinya masih cukup padat. Bahkan kendaraan ini mengular hingga 1 km. Kendaraan-kendaraan hanya bisa melaju di 20 km per jam. Kalau kami pantau penyebabnya adalah kendaraan-kendaraan seperti truk besar, truk kontainer ini sudah masuk ke jalur pemudik sehingga akibatnya kendaraan-kendaraan pemudik pun juga ikut imbas dari kepadatan yang cukup panjang hingga 1 km. Untuk siang hari ini total sudah ada 13.000 kendaraan motor yang bergerak menuju ke arah Jakarta dan polisi sudah melakukan pengaturan arus lalu lintas untuk mengatur lalu lintas supaya agar kepadatan cepat terurai. Sementara demikian Jati kembali ke Anda di studio. Kita bergeser ke jalur tengah tepatnya di Tol Banyumanik. Amal, apakah kepadatannya sama dengan jalur Pantura? Ya, kalau di Pantura ramai dengan pengendara roda 2, di Tol Banyumanik ini didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga bus antar kota antar provinsi. Pantauan kami langsung dari Tol Banyumanik pada siang hari ini terpantau ramai lancar, di mana didominasi oleh kendaraan dari arah Surabaya, Solo ke arah Cikampek. Di mana kalau dari arah Solo menuju ke Cikampek ini hari ini tercatat kurang lebih ada 13.000 kendaraan yang melintas sejak tadi pada pukul 9 pagi. Nah, sementara kalau kita lihat untuk dari arah Cikampek
yang menuju ke arah Solo maupun Jawa Timur ini cukup signifikan perbandingannya. Ini ada kurang lebih sekitar 7.000 kendaraan yang melintas sejak pada pukul 9 pagi tadi. Kalau kita lihat memang dominasi kendaraan pribadi, mobil pribadi dan juga bus antar kota antar provinsi ini terpantau di tol ini. Kemudian kalau kita lihat memang untuk saat ini memang arus lalu lintasnya ramai lancar. Dan tadi pantauan kami kepadatan ini juga terjadi di tol Krapyak di kilometer 427 di mana kepadatan yang mengarah ke Jakarta ini disebabkan oleh antrian memasuki rest area di kilometer 424 Semarang. Kemudian kalau kita lihat untuk antisipasi adanya kepadatan di tol Banyumanik sendiri dari PT Jasa Marga sendiri ini telah mengoperasionalkan puluhan gardu ini untuk mengurai kepadatan yang berada di depan tol gerbang Banyumanik. Dan diprediksi untuk puncak arus balik kedua ini akan jatuh sekitar pada tanggal 28 hingga tanggal 29 Maret 2026 yang akan datang. Untuk sementara demikian, Jati, kembali ke Anda di studio. Kurnia Amal, Misla Winda, dan Teatrika Putri. Terima kasih teman-teman.